Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dipicu ledakan gas 3 kg, gudang bahan bakar solar di kota Cimahi, Jawa Barat terbakar. Akibatnya seorang warga terluka terkena semburan api. Video amatir warga merekam kebakaran besar yang melanda gudang penyimpanan bahan bakar solar di pemukiman TNI Jalan Kalidam, Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Kobaran api dengan cepat membesar dan nyaris menyambar SPBU milik TNI di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman api yang membakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kg di gudang drum penyimpanan solar yang menyambar ke sejumlah drum berisi solar dan menyebar ke samping mes serta garasi dan dapur milik warga. Tapi setelah kami tiba di lokasi, ternyata yang terbakar adalah gudang bahan bakar dan mes yang memang berdekatan langsung dengan SPBU milik TNI ini. Pak, untuk dugaan awal kebakaran yang di Kalidam ini karena apa, Pak? Menurut saksi mata di sekitar SPBU, terjadi ledakan gas di gudang drum solar. Api berhasil dengan cepat dikuasai petugas. Dari kebakaran ini, seorang warga dilaporkan terluka akibat tersambar semburan api dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dari Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, kantor Mapolsek Nimboran di Kabupaten Jayapura, Papua, ludes dibakar massa. Pembakaran dipicu setelah seorang warga terkena tembakan saat polisi mengamankan sekelompok warga yang mabuk minuman keras. Kantor Polsek di Genyem, Jayapura dibakar sekelompok massa. Diduga emosi karena seorang warga terkena tembakan. Peristiwa bermula saat polisi mengamankan sekelompok warga yang mabuk minuman keras. Karena mencoba melawan dengan senjata tajam, polisi melepas tembakan peringatan. Namun ternyata peluru memantul hingga mengenai seorang warga. Korban berusia 25 tahun dibawa ke RSUD Yowari Sentani. Aparat Polda Papua dikerahkan ke lokasi untuk meredakan situasi. Perlawanan dari masyarakat yang melakukan pemalakan itu. Nah, terus anggota yang piket itu melakukan upaya paksa, tindakan tegas ya mengenai salah satu masyarakat itu. Nah, dari akibat itu masyarakat marah dan membakar polsek Genyem. Pemirsa, sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID di Sumatera Selatan diduga hoax. Anak Akiditio diperiksa polisi. Padahal bantuan diberikan secara simbolis dan diterima Kapolda Sumatera Selatan pada pekan lalu. Pencegahan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Herianti, anak bungsu almarhum Akiditio, pengusaha asal Aceh, ditetapkan sebagai tersangka terkait hoax sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan. Herianti dibawa ke ruang Dirkrimum Polda Sumsel untuk diperiksa terkait motif kasus sumbangan hoax ini. Polisi juga mengamankan Profesor Hardi Darmawan yang mendampingi Herianti saat menyerahkan simbolis sumbangan 2 triliun rupiah. Dia mengatakan kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Nah sekarang Profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia? Ya kalau tidak ada ya minta maaf. Minta maaf sudah. Sumbangan 2 triliun rupiah secara simbolis diserahkan Herianti di Mapolda Sumsel Senin 26 Juli lalu yang diterima oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indraheri. Pemberian dana hibah ini disaksikan Gubernur Sumatera Selatan dan pejabat umum Polda Sumsel. Kemudian melalui Profesor Hadi dari keluarganya ingin membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya, tentu ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Polisi masih menyelidiki motif Herianti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David dan Firdaus melaporkan.
Pemirsa, awasi anak saat bermain. Bocah perempuan kelas 6 SD di Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan dengan modus gendam. Aksi penculikan terekam CCTV. Korban nyaris diperkosa oleh pelaku di sebuah villa di tempat wisata Prigen. Penculikan bocah perempuan kelas 6 SD di Jalan Kepiting, Gang 1, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Saat itu, korban yang sedang mengendarai sepeda tiba-tiba didekati pelaku yang mengendarai motor metik. Diduga penculikan bermodus gendam hingga korban ikut naik motor pelaku dan meninggalkan sepedanya di lokasi. Ironis, korban nyaris diperkosa oleh pelaku penculikan di sebuah villa di Prigen. Pelaku penculikan yang bermodus gendam, ini masih kita melakukan pendalaman dari korban yang melakukan pelaporan. Dia diajak oleh pelaku ini dengan diiming-iming untuk mengambil paket dari orang tuanya menuju salah satu villa di daerah Kabupaten Pasuruan. Setelah menyampai di villa, menurut keterangan korban diajak untuk melakukan perbuatan cabul. Namun di situ korban sempat menolak dan berteriak. Polisi memeriksa 5 orang saksi dan memburu pelaku penculikan yang identitasnya sudah diketahui. Dari kejadian ini, diingatkan agar orang tua mengawasi anaknya saat bermain. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, dikepung warga, pencuri nekat bersembunyi di tandon air di atap rumah warga di komplek perumahan di Kalidoni, Palembang. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai aksi kejar-kejaran di atap rumah warga. Aksi pencurian di Komplek Kedamaian Permai 2 Jalan Residen Abdul Rojak, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang terpantau di kamera CCTV pos penjagaan. Pelaku nekat beraksi di siang hari ditangkap petugas keamanan. Upaya penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran di atap rumah warga sebelum didapati bersembunyi di dalam tandon air. Pelaku akhirnya menyerah setelah terkepung warga dan petugas keamanan. Anjir, Pak. Aksi pencuriannya diketahui setelah petugas mendapati gerak-gerik mencurigakan yang terlihat di kamera CCTV. Dia kita suruh turun, dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarnya lari. Jadi kita kejar, udah lama hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana, Pak? Dapatnya turunnya di sinilah. Ya, sembunyinya di mana, Pak? Sembunyinya di dalam Tetmon. Pelaku Udiansa alias Udi 42 tahun mengaku baru merencanakan aksinya dengan cara masuk melalui atap rumah. Pelaku menyebut telah 2 kali melakukan aksinya di sekitar TKP dengan menggasak laptop dan pakaian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Apa yang diambil, Kak? Baju sih kok. Terus yang laptop. Terus tadi keburu ketahuan. Iya, Pak. Terus lari ke atas. Ini genteng. Di atas genteng. Terus diamuk warga. Ya. Dia adalah residivis. Ya, sudah pernah ditahan sebelumnya 2 kali, sebanyak 2 kali. Itu kasus apa? Itu kasus yang sama. Ya, informasinya di komplek yang sama juga tuh. Iya, di komplek dan lingkungan yang sama. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kalidoni, Palembang dan terancam pasal tindak percobaan pencurian dan dengan pemberatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Seorang pengemudi mobil berkendara ugal-ugalan dan menabrak pembatas jalan di pos penyekatan PPKM di wilayah perbatasan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengemudi kabur ke arah Bandung. Kamera CCTV merekam aksi pengendara ugal-ugalan di pos penyekatan PPKM wilayah perbatasan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mobil melaju kencang menuju arah Bandung, menabrak pembatas jalan dan kabur. Diduga pemicu pengemudi mobil menabrak pembatas jalan karena jarak pandang terbatas saat hujan deras. Sementara pos penyekatan terletak setelah jalan tikungan. Warga di Jember, Jawa Timur diresahkan dengan teror wafer berisi serpihan silet dan paku. Pelaku mengincar anak-anak.
ya? Lemparnya dari luar. Dari sini ya? Ya, lemparnya dari yang sini. Wafer berisi benda-benda tajam ini nyaris dimakan oleh bocah perempuan di Jalan Cempedak, Kelurahan Jember, Jawa Timur. Bocah perempuan ini sedang main di teras bersama kakak laki-lakinya. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal melempar 3 bungkus wafer. Mengejutkan saat dimakan, wafer terasa keras dan begitu diperiksa berisi serpihan benda tajam seperti cutter, silet, staples, bahkan pecahan kaca. Keras, akhirnya wafer itu dimuntahkan kembali sama adiknya sehingga pas dibuka semua ternyata di dalamnya itu di 3 wafer Superstar itu semuanya ada serpihan yang benda-benda tajam lah. Upaya penyelidikan berkaitan dengan siapa yang melakukan pemberian wafer ini kepada terduga anak-anak kecil. Jadi kita sudah akan koordinasi dengan Polsek juga, Polsek Watrang, di mana hal tersebut juga diketahui oleh orang tua si anak yang pada saat memakan itu ada benda keras yang kemudian setelah dilepeh ataupun diteliti lebih lanjut ternyata ada potongan silet dan staples. Wafer dijadikan barang bukti dan disita polisi yang melakukan penyelidikan kasus ini. Orang tua diimbau mengawasi anak-anaknya dan mengingatkan untuk tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dari orang yang tidak dikenal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Jasad pria tanpa busana ditemukan di saluran air di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat ditemukan, seorang pencari cacing jasad korban dalam kondisi mengenaskan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad pria tanpa busana dari saluran air sedalam 1,5 meter di Sikur Ahad, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penemuan jasad korban yang pertama kali ditemukan oleh seorang pencari cacing mengejutkan warga sekitar. Petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Sujono Selong. Dari keluarga diketahui, korban bernama Suhaidi 30 tahun, warga Lenak. Korban juga mengalami gangguan jiwa dan penderita epilepsi atau ayan. Dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan karena dalam beberapa waktu lalu memang sering mengalami gangguan ayan dan juga ada kondisi gangguan dari kejiwaannya. Usai visum dan tidak ditemukan tanda kekerasan, korban dibawa pihak keluarga. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Sibuk melayani pasien COVID, seorang pedagang asongan masuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Medical Center Manado, Sulawesi Utara. Lalu apa yang terjadi? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.